Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat al-mukarram yang mulia dan yang saya muliakan, para sesepuh bini sepuh kita, seluruh pengurus masjid GKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua bapak ibu yang hadir, mudah-mudahan semuanya memperoleh rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama, dengan sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau. Kita yakin bahwa salam kita kepada Rasulullah senantiasa dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka kita ucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas satu ayat untuk menyambung juga surat At-Taubah ayat yang ke-71 dan 72 yang kaitannya juga dengan rahmat dan ridhonya Allah, alias orang-orang yang mencari ridhonya Allah. Saya ambil tadi surat Al-Baqarah ayat ke-207. Ayat ini kaitannya adalah orang-orang yang memiliki sifat yang terpuji, masuk kelompok orang-orang yang mulia, yaitu orang yang senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bukti bahwa mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan keimanan yang jujur. Sehingga orang yang beriman itu yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah itu lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bahkan lebih besar, lebih membahagiakan, lebih nikmat daripada surga. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, di tengahnya ayat ini disebutkan wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar, lebih besar, lebih agung. Maka orang-orang yang senantiasa mencari ridhonya Allah adalah orang-orang yang terpuji.
Berbeda dengan orang-orang yang munafik, yang mereka tidak mau membuktikan keimanannya, hanya mengaku-ngaku beriman. Bahkan orang munafik juga berani juga bersumpah mengataskan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya dia itu sebenarnya apa? Tidak beriman. Dia mengaku beriman, bersumpah menjadi orang yang beriman karena ada kepentingan. Ada sesuatu yang ia inginkan. Inilah orang yang munafik. Namun kembali orang-orang yang beriman, orang yang jujur dalam keimanannya, tentunya yang diinginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil ayat yang pendek, yang tentunya mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan sebagai ajaran, sebagai nasihat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ayatnya pendek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan dari manusia atau di antara manusia ada yang menjual diri atau membeli diri untuk mengharapkan, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu amat penyantun bil ibad kepada hamba-hambanya. Di dalam ayat ini disebutkan wa minan nas, dan di antara manusia, tidak semua manusia, dan di antara manusia, wa minan nasi may yashri, ada yang yashri, kalau di Quran suka diterjemahkan mengorbankan. Namun kata yashri ini sebetulnya maknanya adalah menjual atau membeli. Yasri nafsahu, menjual dirinya atau membeli dirinya. Maka terus di Quran diterjemahkan mengorbankan dirinya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita pahami di ini kata yasri, ya, yashri. Yasri mempunyai makna yaitu menjual dirinya, menjual dirinya. Maka ini harus kita lihat kisah di dalam ayat ini, yaitu ada sahabat yang bernama Khubayb dan juga kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada dua sahabat yang dikisahkan di dalam ayat ini sebagai asbabun nuzulnya. Kenapa ini tidak disebutkan langsung nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan Khubayb tadi? Ini untuk membuktikan bahwa orang yang senantiasa mencari ridhonya Allah itu senantiasa ada. Jadi kalau Allah tidak sebutkan langsung di dalam Quran, pasti apa? Akan terulang kembali. Jadi ada orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Membeli dirinya atau menjual dirinya untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat yaitu kisah Khubayb. Khubayb ini adalah sahabat Rasulullah yang termasuk ketika perang Badar. Khubayb inilah yang membunuh tokoh kafir Quraisy. Ketika orang kafir Mekah perang Badar, maka termasuk tokoh kafir Quraisy ini adalah dibunuh oleh Khubayb. Maka perang Badar itu adalah perang yang besar dan dimenangkan oleh orang Islam. Sehingga
orang Mekah, kafir Quraisy itu mendapat kekalahan yang besar. Karena mendapatkan kekalahan yang besar, maka dia juga mempunyai rencana yang besar juga. Pengen juga dia membalas, termasuk orang-orang yang kafir yang terbunuh. Maka orang kafir Mekah mengirimkan utusan ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, utusan tadi menyampaikan, wahai Muhammad, sebagian daripada orang-orang kafir Mekah telah masuk Islam. Nah, ini sebetulnya apa? Dia menipu saja itu. Sebetulnya tidak ada yang masuk Islam itu. Karena telah perang Badar mengaku-ngaku bahwa apa? Sebagian daripada orang kafir Mekah itu telah masuk Islam. Maka mohon untuk dikirim, yaitu orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran ceritanya. Minta kepada Rasulullah agar dikirim sahabat-sahabat Rasulullah untuk mengajari Al-Quran. Karena apa? Orang kafir Mekah sudah ada yang masuk Islam. Nabi ya husnudzon saja. Maka akhirlah dipilihnya ada 10 sahabat yang dikirim dari Mekah menuju ke dari Madinah menuju ke Mekah untuk mengajarkan Al-Quran. Termasuk yang dikirim tadi adalah Hubaib tadi. 10 orang yang dikirim ke Mekah termasuk adalah Hubaib. Ternyata ketika sampai di kota Mekah, 10 orang ini ternyata 10 orang sahabat ini ternyata apa? Yang 8 dibunuh oleh orang kafir. Yang 2 bisa melarikan diri, termasuk Hubaib dan satu sahabatnya. Hubaib dan satu sahabatnya bisa melarikan diri, yang 8 orang dibunuh. Namun ternyata ketika Hubaib melarikan diri dan satu sahabatnya ini ternyata apa? Dikejar kembali oleh orang kafir Quraisy. Dan akhirnya apa? Tertangkap pula. Karena tertangkap kembali lagi mau dibunuh. Jadi kalau bunuh itu secara pelan-pelan, disiksa dulu. Hubaib tadi tertangkap, yang Hubaibnya tertangkap, yang sahabatnya satunya tidak tertangkap. Makanya yang menjadi kisah di sini adalah Hubaibnya. Hubaibnya tertangkap, lalu Hubaibnya tadi tidak langsung dihukum, gantung, disiksa, tidak. Ternyata ada anaknya dari pemimpin kafir Quraisy Mekah yang waktu itu perang Badar. Ini anaknya yang dulu ayahnya dibunuh oleh Hubaib, dia ingin balas dendam. Maka kata anak orang yang dulu dibunuh oleh Hubaib mengatakan, sini Hubaib bawa sini, tak belinya. Nah, jadi dibeli oleh anaknya. Dibeli oleh anaknya untuk apa? Mau digantung dan dibunuh secara perlahan-lahan, disiksa. Inilah yang disebutkan Hubaib telah membeli dirinya. Hubaib telah menjual dirinya, ada menjual, ada membeli. Makanya kalau ayat ini berarti apa? Hubaib telah menjual dirinya. Untuk apa itu? Memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjual dirinya. Dengan apa menjual dirinya? Dengan nyawanya. Dia rela untuk dibunuh. Maka dibelilah oleh anaknya pemimpin Quraisy yang dibunuh oleh Hubaib tadi. Lalu apa? Ditaruh di tiang gantungan dan disiksa perlahan-lahan. Lalu terdengarlah kisah ini sampai kepada Rasulullah, terdengar sampai ke Madinah. Para sahabat-sahabat pun mendengarkan. Maka sahabat-sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, apa kalian sudah mendengarkan bahwa sahabat kita yang 10 orang kita kirim ke Mekah untuk mengajarkan Al-Quran, ternyata apa? Yang 8 itu dibunuh. Dan yang 2 bisa melarikan diri, termasuk Hubaib. Hubaib sekarang sedang disiksa di tiang gantungan. Maka Rasulullah SAW
mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau berangkat ke Mekah dan menolong Khubayb dan nanti hidup atau mati Khubayb ini bawa ke Madinah. Lalu dengan gagah berani ada 2 orang sahabat, saya Rasulullah, saya akan berangkat ke Mekah dan mencari Khubayb. Berangkatlah 2 orang ini ke Mekah. Setelah sampai ke Mekah, dia lihat Khubayb berada di tiang gantungan dan sepertinya apa? Sudah tidak bernyawa, sudah meninggal dunia. Karena sudah meninggal dunia, sudah gak diperhatikan lagi oleh orang-orang kafir Mekah, sudah mati, ditinggal. Ketika ditinggal, lalu jasadnya Khubayb tadi dicurilah oleh 2 sahabat tadi. Karena pesannya Rasulullah apa? Hidup atau mati bawa ke Madinah. Maka setelah dicuri oleh 2 sahabat tadi, lalu dibawalah lari ke Madinah. Ternyata ketika beliau lari ke Madinah dengan membawa jasadnya Khubayb, ternyata apa? Ketahuan juga oleh orang kafir Quraisy tadi. Dikejar lagi. Karena apa? Dia juga ingin tetap mendapatkan Khubayb tadi. Karena dikejar, kecapean, akhirnya apa? Lelah, ditaruhlah Khubayb tadi di atas padang pasir. Lalu antara 2 sahabat dengan orang kafir Mekah ini lalu beradu mulut dengan 2 sahabat tadi. Tinggalkan itu Khubayb, kata orang kafir. Tinggalkan itu Khubayb. Sahabat tadi, 2 sahabat juga mengatakan, kalau engkau pengen mengambil Khubayb, maka bunuhlah saya terlebih dahulu. Nah, ternyata apa? Adu mulut, bertengkar antara 2 sahabat dengan orang kafir Quraisy tadi. Sama-sama berani ya. Maka ketika terjadi pertengkaran ini, tiba-tiba padang pasir yang di atasnya ada Khubayb tadi, tiba-tiba padang pasir tadi merekah, membelah. Lalu apa? Menelanlah Khubayb. Khubayb ditelan oleh bumi. Nah, makanya disebut bali'ul ardi. Jadi yang ditelan oleh bumi, ini cerita Khubayb. Ditelan oleh bumi karena apa? Allah ingin selamatkan Khubayb. Biar Khubayb ini walaupun sudah jasadnya sudah mati, tidak lagi dibawa oleh orang kafir Quraisy, tidak lagi disiksa oleh orang kafir Quraisy. Makanya padang pasir itu merekah, membelah, lalu menelan Khubayb. Maka disebutkan bali'ul ardi, yang ditelan oleh bumi. Allah ingin menyelamatkan Khubayb. Khubayb yang telah menjual dirinya. Menjual dirinya bagi orang yang beriman berarti menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendengar kata menjual atau membeli, ini kan namanya apa? Menjual, membeli ini adalah namanya yashri, itu pergantian atau tukar menukar. Nah, kalau dulu namanya apa? Barang dengan barang. Nah, ya, jual sebelum ada uang ya. Karena barang dengan barang, namun terkenalnya apa itu namanya? Barter ya. Nah, sekarang ada uang, sama juga, itu juga sama, jual beli juga. Kita berikan uang kita, kita mendapatkan barang. Orang dulu nggak punya beras, lalu pengen beras, caranya bagaimana? Oh, nggak punya beras, cari ikan. Setelah dapat ikan, oh, ditukar dengan beras. Ikannya diberikan, berasnya diambil. Maka sama juga demikian. Khubayb telah menjual dirinya untuk meridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang membelinya, menukarnya dengan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tadi. Khubayb menjual dirinya ya, untuk mencari ridhonya Allah, dan Allah menggantinya dengan surga. Maka kalau ada orang yang mati syahid, jangan mengatakan dia itu mati, sebenarnya dia hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan orang yang mati di medan perang
berjuang menegakkan agama itu mati, tidak, dia hidup. Cuman kita nggak tahu, dia itu hidup diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu cerita Hubaib untuk menjelaskan kata yasri tadi. Karena mempunyai makna menjual dan membeli. Yasri, membeli, sebagaimana ceritanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan ini berasal dari Romawi, maka Ar-Rumi maksudnya Romawi. Dari Romawi dia datang ke Mekah, lalu ketemulah dengan Rasulullah. Maka siap Ar-Rumi ini ketemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Dan ternyata hidupnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini adalah menjadi orang yang kaya ketika berada di Mekah. Lalu ketika ada perintah berhijrah, maka Suhaib ini juga ingin berhijrah. Namun ketika Suhaib bin Sinan mau berhijrah, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah. Wahai Suhaib, enak aja kamu. Dulu kalian datang ke Mekah nggak bawa apa-apa. Sekarang kalian mau hijrah ke Madinah, semua harta yang kamu bawa. Enak saja. Maka dihalang-halangi oleh orang kafir. Engkau tidak boleh berhijrah. Silahkan kalian berhijrah, asalkan apa? Seluruh harta kalian harus engkau tinggalkan. Coba ini. Ingin mencari ridhonya Allah, berhijrah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, seluruh harta kalian harus ditinggalkan. Ternyata apa kata Suhaib bin Sinan? Baik, seluruh harta kalian saya tinggalkan. Saya ingin berhijrah. Saya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan tadi, yaitu Suhaib membeli dirinya. Dengan harta kekayaan tadi, ia membeli dirinya. Karena apa? Dia ingin memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ia beli dirinya dengan harta kekayaan, semuanya ditinggalkan. Dia lalu berhijrah, berangkat ke Madinah. Inilah cerita Suhaib bin Sinan yang telah membeli dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran lalu diterjemahkan, yasri itu mengorbankan dirinya. Bisa menjual dirinya seperti Hubaib tadi, menjual dirinya untuk memperoleh ridhonya Allah, surganya Allah. Dan bisa Suhaib bin Sinan membeli dirinya juga untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yasri nafsahu btigha'a mardhatillah. Di situ ada kata ibtigha'a. Ibtigha'a maknanya adalah berharap atau mencarinya, berharapnya dengan sangat penuh kesangatan, dengan sungguh-sungguh. Ibtigha'a, mencarinya, mengharapnya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana contoh mengharapkan dengan sungguh-sungguh itu? Contoh sekarang ini, seumpama nggak hujan sehari 2 hari, kita mengharapkan hujan itu biasa-biasa aja. Kemarin Senin yang lalu hujan. Habis itu Senin berikutnya nggak hujan. Tapi ternyata kemarin sore hujan. Kalau kita hanya sehari 2 hari nggak hujan, mengharapkan hujan itu biasa-biasa saja. Coba kalau ibu bapak sudah 6 bulan nggak hujan, kira-kira apa itu? Berharapnya sungguh-sungguh. Ya Allah, panas, ya, ongkep dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dikasih hujan, alhamdulillah, alangkah enaknya kalau hujan. Nah, jadi kalau seumpama 6 bulan kok nggak hujan, kita mengharapnya sungguh-sungguh. Inilah yang orang yang ibtigha tadi, mengharapnya amat sangat, sungguh-sungguh, penuh kesangatan. Sebagaimana Hubaib tadi, dia sampai kurbankan nyawanya karena apa?
Dia mengharapkan dengan sungguh-sungguh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kurbankan nyawa saya untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharap dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana juga Suhaib bin Sinan. Dia mencari ridhanya Allah, mengharap ridhaan Allah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara tadi? Tinggalkan seluruh harta kekayaannya. Kita bisa seperti ini, wah susah ya. Pergi ke Jakarta merantau puluhan tahun terus punya rumah bagus, ya, punya rumah bagus, kontrakan banyak, bisnis sukses, lalu apa? Disuruh tinggali untuk membuktikan imanmu, tinggalkan itu. Seluruh rumahmu dan harta kayamu. Bisa kita seperti itu? Wah berat, berat seperti itu. Tapi ternyata apa? Ini dilakukan oleh Suhaib bin Sinan. Inilah orang yang mengharap dengan penuh kesungguhan tadi. Ibtigha'ah. Kayak kita ini, kalau kita mencari ridhanya Allah, kita korbankan waktu kita. Kita ingin apa? Membeli, ya, membeli apa? Yang dijadikan oleh Allah, membeli surganya Allah dengan apa? Seumpama kita pagi-pagi, ya, datang ke masjid, ingin sholat berjamaah, namanya mengorbankan diri kan, sholat jamaah, dan dia dengan sungguh-sungguh, buktinya sungguh-sungguh apa? Datang sebelum azan. Oh ini sungguh-sungguh ini, sebelum datang sudah azan. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah, dia bisa sholat tahiyatul masjid, dia bisa sholat fajar dan sholat qobliyah. Ini bukti sungguh-sungguh. Tapi kalau kita belum sungguh-sungguh, kadang-kadang apa tuh? Imam bacaannya panjang, tar dulu lah. Imam bacaannya panjang. Kayak orang Jumatan tuh, kalau kata saja kadang-kadang kita perhatikan juga begitu, ya Allah. Khutbah sedang berjalan, dia masih ngerokok itu. Tar, sholat belum aja khutbahnya panjang. Ternyata khutbahnya singkat. Nah, akhirnya apa? Allahu Akbar, qomat. Nah, akhirnya qomat, rokoknya langsung dibuang, ikut sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, di mulutnya masih keluar asap itu. Sampai yang seperti ini dibahas oleh anak-anak pesantren. Itu kalau sholat Jumat ketinggalan, ya, sholatnya kan nggak ketinggalan itu. Ketika takbir dia masih keluar asapnya. Kira-kira sah nggak itu sholatnya itu? Kan keluar asap itu. Yang nggak sah itu kalau masuk. Kalau kita menelan, nah ini kan keluar. Allahu Akbar, karena baru ngerokok tadi dibuang, keluarlah asapnya di situ. Ya Allah. Ini namanya apa? Orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh apa? Datang ke masjid waktu Jumat itu di awal waktu pasti. Kadang-kadang ada orang itu yang Jumatan itu, dia datang ke masjid jam 10 itu dia sudah datang ke masjid. Dia benar-benar itu mengamalkan surat Al-Jumu'ah tadi. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Benar-benar ketika ada panggilan untuk sholat Jumat di hari Jumu'ah, ya tinggalkan perdagangannya. Dia awal itu datang di masjid. Jam 10 sudah datang, jam 11 sudah datang. Nah, bukan komat baru dia datang, bukan. Orang yang sungguh-sungguh itu pada sebelum sholat itu atau khutbah dimulai dia sudah rapi berada di dalam. Sama juga dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh sholat subuh kita sungguh-sungguh tadi dari awal, insya Allah kita sudah datang. Kita ingin apa? Ikut takbir dengan imam. Imam takbir, kita takbir. Tapi kalau kesungguhan kita tidak sungguh-sungguh, yang penting kita jamaah lah. Masbuk nggak apa-apa. Kadang-kadang apa? Yang penting imam belum salam, dia baru datang itu. Ini namanya apa? Belum sungguh-sungguh. Maka kata ibtigha itu artinya apa? Berharap dengan penuh kesungguhan. Sungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah. Dia bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat yang 79 ini.
Kalau orang yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya salat yang 5 waktu yang ia pentingkan. Salat-salat yang sunnah pun karena ada perintah dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di antara sebagian malam bertahajudlah sebagai nafilah, ibadah tambahan. Namun ini ayat ini langsung disebut oleh Allah, salat tahajud. Orang yang sungguh-sungguh ingin mencari ridhanya Allah, pasti dia akan bersungguh-sungguh pula bangun malam. Bisa jadi 1 jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Kalau yang lebih sungguh-sungguh lagi biasanya 2:30 dia sudah bangun. Dia hidupkan malam, dia kurbankan dirinya. Yang seharusnya dari dia tidur, dia kurbankan dirinya. Karena apa? Tidur itu juga milik kita, hak kita. Kita boleh tidur, boleh. Boleh. Allah tidak melarang tidur, tapi dia kurbankan dirinya tadi. Kurbankan waktunya untuk bangun, untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibtigha amardhatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ridhanya Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Sehingga yang kita cari dalam hidup ini apa? Ridhanya Allah. Ridhanya Allah yang kita cari. Sehingga surga itu indah. Surga itu nikmat. Surga itu agung. Namun ada yang lebih indah, ada yang lebih nikmat, ada yang lebih agung. Apa tadi? Ridhonya Allah. Maka Rasulullah menyebutkan ada 4 hal di surga itu, ya, yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih mulia daripada surganya itu sendiri. Surga itu kan indah, semuanya kita ingin ke surga itu. Namun ternyata apa? Ada yang lebih bagus daripada surga itu sendiri. Kalau saya urutkan, karena ridhonya itu diletakkan di akhir hadis ini. Yang pertama, arbaun, disebutkan arbaun ada 4 hal. Arbaun fil jannah khairum minal jannah. Ada 4 hal di surga itu, ya, ternyata apa? Khairum minal jannah. 4 hal tadi lebih bagus, lebih mulia, lebih indah daripada surganya itu sendiri. Yang pertama kata Rasulullah, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Ini yang pertama. Kekal di dalam surga itu, ya, khairum minal jannah, lebih baik, lebih indah daripada surga itu sendiri. Jadi kita kekal di surga itu, Ibu Bapak, lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat daripada surganya itu sendiri. Makanya kalau disebutkan di surga kan, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Nah, luar biasa ini. Kalau orang masuk surga terus gak kekal, wah, bisa jadi saya masuk surga ini ternyata tinggal setahun lagi. Wah, sedih kita. Sedih kita. Makanya apa? Kekalnya di surga itu loh lebih baik daripada surganya itu sendiri. Surga itu indah bagus, tapi yang lebih bagus tadi kekalnya tadi yang lebih bagus lagi. Karena kalau apa? Tidak kekal, ya nggak bagus lagi, nggak nikmat lagi. Kalau dibalik juga sama. Neraka itu ada yang lebih buruk dari nerakanya itu sendiri. Arba'un syarrun finnar, finnar syarrun minan nar. Al-khuludu finnar syarrun minan nar. Kalau tadi kan khairun. Al-khuludu, kekal di dalam neraka itu lebih buruk, syarrum, lebih buruk daripada nerakanya sendiri. Di neraka itu kan buruk, tapi kekalnya itu lebih buruk lagi. Sebaliknya tadi, kalau di surga
surga itu bagus, tapi ada yang lebih bagus daripada surga, yaitu kekal di dalam surga. Maka kekal di dalam surga itu lebih baik, lebih bagus daripada surga itu sendiri. Yang kedua disebutkan wa khidmatul malaikah fis surga fil jannah khairum minal jannah, yaitu khidmat artinya apa itu? Pelayan di surga itu lebih indah, lebih bagus daripada surganya sendiri. Siapa yang melayani ketika di surga? Malaikat. Wa khidmatul malaikah, kita dilayani oleh malaikat itu lebih indah daripada surganya itu sendiri. Yang melayani malaikat, luar biasa. Yang ketiga, wa jiwarul anbiya fil jannah khairum minal jannah. Wa jiwarul anbiya alias apa? Berdekat-dekatan dengan para nabi, bertemu dengan nabi, itu lebih indah, lebih membahagiakan daripada surga itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, nanti kita bertemu dengan Nabi kita yang senantiasa setiap hari kita sebut dengan sholawat, dengan bersalam kepada beliau. Di dalam sholat kita bersalat kepada beliau, di dalam sholat kita juga bersalam kepada beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya nanti ketika kita dunia sebut-sebut terus kita di akhirat dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiwarul anbiya fil jannah khairum minal jannah. Kita berdekat-dekatan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah daripada surganya itu sendiri. Demikian pula ibu bapak, kita punya orang tua. Apakah nikmatnya kita punya orang tua kalau kita masuk surga terus kita enggak ketemu orang tua kita? Pasti sedih kita. Maka tentunya semua yang kita harapkan, ya Allah, kalau engkau masukkan aku di dalam surga, satu permintaan kita pasti apa? Pertemukan kami dengan kedua orang tua. Pasti. Itulah yang nanti menjadikan surga itu lebih indah. Karena apa? Kita bertemu dengan orang tua kita. Bertemu Nabi indah, bertemu orang tua kita indah, bertemu kita insya Allah bersama para jamaah ini, jamaah ikhlas ketemu lagi. Alangkah senangnya itu. Kayak orang yang haji umrah itu, kalau di Mekah ketemu, oh ini jamaah ikhlas, oh senangnya, senang gitu. Jadi ketemu dengan Nabi Muhammad itu adalah, dengan Nabi-Nabi tidak hanya Nabi Muhammad, itu lebih indah daripada surganya. Bahkan ada kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22, 23 itu. Yang ayat ini menerangkan apa? Penghuni surga. Disebutkan surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhui, wajah mereka, yauma idzin, nair pada hari itu, nazirah, berseri-seri. Wajahnya girang, bahagia, wajahnya berseri-seri. Nazirah pakai dot. Nazirah artinya wajahnya berseri-seri. Berbeda dengan wajahnya orang-orang yang kafir, wajahnya muram, sedih. Orang yang beriman wajahnya berseri-seri, menunjukkan kebahagiaannya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah. Kepada Tuhannya apa? Mereka melihatnya. Jadi nanti kita di akhirat kelak itu, selain kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang kita cari ridhonya Allah, kita akan bisa bertemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditambahi nikmatnya itu dengan apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita nggak mampu melihat Allah, tapi nanti di akhir ini janjinya Allah. Surat Al-Qiyamah tadi.
Ayat 22 23 tadi. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya yang melihatnya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Allah sudah sediakan dari kenikmatan-kenikmatan dan Allah ridha. Maka kita pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha. Ila rabbiha nadhirah. Maka ibtigha marzatillah, sehingga kita hidup ini yang kita inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung ayatnya wallahu raufum bil ibad. Wallahu, dan Allah, raufun artinya amat sangat. Rauf itu ada penyantun. Allah itu sangat penyantun, maha penyantun. Bil ibad, kepada hamba-hambanya. Rauf, penyantun. Alias Allah Subhanahu wa taala sangat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala amat penyantun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan wus'aha. Akhir surat Al-Baqarah ayat 286. Tidaklah Allah itu membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau kita disuruh seperti Suhaib bin Sinan, berat ya. Sudah bertahun-tahun kumpulin duit ini, rumah mewah suruh tinggalkan untuk membuktikan iman ya. Ya, tentunya apa? Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya, tidak akan memberikan beban kepada hambanya. Itulah namanya Rauf, Raufur Rahim. Raufum bil ibad. Bil ibad, al ibad asal kata dari abada, mempunyai juga nama ibadah. Kalau kita ngomong ibadah berarti kaitannya apa? Dengan perintahnya Allah, dengan larangannya Allah. Orang yang mencari ridhonya Allah pasti apa? Dia akan senantiasa melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Pasti itu. Makanya bil ibad dari kata abada, ibadah berarti apa? Orang yang beribadah adalah orang yang senantiasa perintahnya Allah kerjakan, larangannya Allah ya ia tinggalkan, ia jauh. Itulah namanya bil ibad. Hanya mudah-mudahan dengan kita satu ayat ini yang pendek yang kita bahas, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang terpuji tadi. Kita beriman, membuktikan keimanan kita tadi dengan cara apa? Mengorbankan dirinya, menjual dirinya atau membeli dirinya untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan punya waktu kita cari ridhonya Allah dengan waktu kita. Diberikan kelebihan uang oleh Allah, kita punya harta kekayaan, silahkan cari ridhonya Allah. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan berinfak, dengan berjariah dan lain sebagainya. Kita gunakan yang diberikan oleh Allah untuk mencari ridhonya Allah. Maka ridho, sering saya sebutkan, apa maknanya ridho itu? Maknanya ridho adalah menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya Allah, itu namanya ridho. Menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya Allah, itu namanya ridho. Sehingga apa? Kita pun senang, Allah pun juga senang, ridho. Kita rela, Allah juga rela. Maka radhiyallahu anhum wa radu anna. Mereka rela kepada Allah, ridho kepada Allah, Allah pun juga ridho. Maka artinya ridho adalah menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kayak ini pagi-pagi, kehendak kita, nah, mungkin yang enak itu kalau mengikuti hawa nafsu ya tidur, atau boleh habis sholat pulang tidur.
Tapi kita pengen ini taklim lah sebentar dulu. Nah, ini namanya apa itu? Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Yang disenangi oleh Allah apa ini? Alhamdulillah. Nah, kita bisa taklim, ada taklim dulu. Nah, ini namanya apa? Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ini namanya apa? Ridho. Nah, maka Allah juga ridho. Buktinya Allah ridho nanti apa? Insya Allah ini. Karena ketika kita menyebutkan ridho itu ada 3 hal tadi. Kita menyamakan diri kita dengan kehendak kita dengan Allah, lalu Allah juga ridho, dan buktinya Allah ridho tadi apa? Seperti Suhaib, seperti Hubaib tadi. Allah selamatkan Hubaib, Allah telankan Hubaib tadi di dalam bumi. Demikian pula ketika Allah ridho kepada kita, insya Allah apa? Pikiran kita ini dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang tentram, yang bahagia. Nah, ini namanya apa? Ridho. Kalau kita ridho, Allah ridho. Sehingga apa? Adanya bukti yang nyata seperti itu disebut mardotillah tadi, menambahnya kita untuk senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita ibadah, Allah berikan ya, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan mardotillah. Maka mudah-mudahan kita semuanya berharap semuanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti di akhirat kelak pun kita akan memperoleh tempat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan satu ayat tadi kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.